recording CodeGen menggunakan token. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Adan Baikut, dan di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara penggunaan CodeGen untuk record test case. Nah, sekarang kita ingin tahu gitu ya, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa recording tapi menggunakan token. Nah, sebelum itu kita ingin melihat dulu ya, kan di sini kan sesi sebelumnya itu kita menggunakan recording tanpa token, dan kalau kita running, nah di sini dia otomatis langsung masuk ke dashboard. Lalu bagaimana kalau misalkan kita langsung ke dashboard? Misalkan ini kan link menuju ke dashboard. Nah, di sini kita buat folder, namanya adalah dashboard. Kemudian kita buat file, namanya adalah view dashboard.spec.ts. Nah, di sini kita copy aja, kemudian paste di sini. Di sini kita ganti penamaan test case-nya menjadi orange HRM view dashboard gitu ya. Dan ini kita copy aja, lalu kita ganti linknya langsung menuju ke dashboard. Ini kita hapus, lalu kita jalankan. Dan dijalankan di sini, oke, di sini dia terlewati ya, karena dia balik ke login. Dan kita perlu ada validasi agar memastikan bahwa dia harus menuju ke dashboard. Jadinya kita validasi expect, kemudian di halaman ini dia harus memiliki URL menuju dashboard. Navigasi ke dashboard, ekspektasinya adalah harus ke dashboard. Kita running. Oke, di sini ada kegagalan karena ketika kita memaksa untuk ke dashboard, di sini dia hasil yang diterima adalah login. Kenapa demikian? Karena kita belum memiliki token, ya kan? Jadinya kalau kita ingin masuk ke dashboard, kita harus melewati login dulu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita bisa menggunakan authentication di Playwright. Jadi kita bisa menyimpan token dan menyimpan token tersebut di dalam playwright config.ts. Nah, di sini teman-teman tinggal buka si playwright-nya, kemudian cari authentication, dan di sini ada dokumentasinya. Jadinya itu sebenarnya itu kayak login biasa gitu ya, si authentication ini. Cuman di sini ada variabel. Variabelnya di sini adalah untuk menyimpan tokennya dalam bentuk JSON. Lalu di sini kalian tinggal menyimpan si variable out file ini ke dalam storage state, dan nanti akan masuk ke dalam pengaturannya ya, akan masuk ke dalam config.ts playwright dengan menambah ini, menambah setup ini, dan menambah storage state yang telah dibuat tadi untuk user.json di dalam name Chromium. Jadinya nanti ini akan jalan di awal sebelum menjalankan test case. Jadi name Chromium ini dia adalah berisikan test case ya. Dia berisikan test case, dan kita langsung aja kita coba. Di sini kita harus membuat out.setupts di dalam folder test. Oke, kita copy ini saja. Copy. Kemudian di dalam folder test kita new file dan paste yang tadi. Oke. Ini sudah ada dan kita copy. Kita copy dan paste. Dan jika sudah dipaste, di sini kita hapus aja. Kita hapus ini ya. Hapus. Dan setelah dihapus yang login tadi, yang sebelumnya kita pernah buat, kita copy dan kita paste. Paste di sini ya. Jadi di sini tuh setup yang sebelumnya adalah tes, dia menggunakan alias menjadi setup, tes alias setup. Kemudian di sini seperti login biasa,
dan dia akan menyimpan page context storage state-nya ke out file. Out file di sini nanti dia akan terbuat secara otomatis di playwright.out/user.json. Oke. Nah, di sini dia tidak ada icon play untuk menjalankannya. Jadinya kita perlu setup dulu di sini. Kita kembali ke dokumen playwright. Kita atur di playwright.config.ts. Kita copy ini saja. Kemudian paste di sini. Oke. Lalu kita dependensinya copy juga. Masukkan ke sini. Dan jangan lupa si storage state-nya. Oke, ini paste. Dan jangan lupa untuk menggunakan koma. Oke. Kemudian kita kembali ke out setup dan di sini harusnya udah ada ya icon play-nya. Kita lihat lagi. Oke, ini udah bener. Terus masuk ke out setup, dia belum ada. Kalau misalnya belum ada, kita save command P. Kita reload dulu. Oke, masih belum ada ya. Kita lihat lagi apakah ada yang salah. Name setup.ts. Kita lihat lagi dependensi setup. Out setup.ts. Kita klik ramuan. Oke. Di sini ternyata sudah ada ya. Kalau kita klik ramuannya, kita checklist nih. Jadi ada icon ramuan, kita checklist. Nah, di sini ada icon play-nya. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian nih tidak ada icon play-nya, tapi kalian untuk si authenticated-nya itu sudah sesuai dengan dokumentasi dari Playwright, kalian bisa mengklik icon ramuan ini. Oke, di sini ada apa namanya? Testing gitu ya. Ada tulisan testing. Jadinya kalian di projectnya checklist aja setupnya. Dan jika sudah, di sini saya unchecklist ya. Untuk Chromium itu adalah test case-nya dan setup ini adalah authenticated-nya. Di sini kita jalankan dan setelah dijalankan dia akan login otomatis, ya kan? Nah, setelah login otomatis karena si setup ini dia menyimpan di dalam storage state pada out file, kalian bisa lihat nih di sini. Kalian bisa lihat di sini dan klik user.json. Pada user.json di sini akan kebuat ya semua local storage untuk penyimpanan tokennya. Jika sudah dapat ini, kalian bisa langsung menjalankan view dashboard. Dan di sini kita unchecklist setup, kemudian kita aktifkan si Chromium agar kita bisa menjalankan test case dari test case yang berada di dalam folder test. Oke, folder test itu adalah ini ya. Kita jalankan. Oke, kita tunggu prosesnya dan dia akan masuk ke dashboard. Alhamdulillah ya. Oke, dan di sini kita coba ya, kita masuk ke performance. Nah, di performance ini kita copy saja. Kemudian kita buat new file, namanya adalah view performance.spec.ts. Kita paste yang tadi, komen dulu, dan kita copy yang di dalam view dashboard. Kemudian paste orange ARM view performance. Oke, kemudian kita copy yang tadi dan kita ganti linknya. Dan jangan lupa komen D, lalu paste. Dan kita jalankan. Oke, sudah dijalankan, maka dia akan langsung masuk ke performance. Tadi nggak kelihatan ya, kita running lagi. Dan dia langsung masuk otomatis ke dalam performance, karena kita sudah menyimpan tokennya. Tokennya yang berada di sini ya, yang tadi kita buat di user.json. Jadi kalau misalkan kita hapus si user.json-nya, lalu kita running lagi. Nah, ini saya close, kita running lagi. Maka dia hasilnya adalah error
karena kita tidak ada si user.json-nya. Dan solusinya adalah kita jalankan setup. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa menceklis setup gitu ya setiap saat. Ya mungkin bisa untuk menghindari kalau misalkan token kalian tuh dipakai oleh QA lain, dan ini pun menghindari error ya. Jadinya kalau ini ya dijalankan di awal, maka sebelum menjalankan test case, dia akan menjalankan dulu si login. Kita coba. Dia jalanin dulu login. Oke, login beres, langsung jalankan test case. Oke, di sini berhasil. Di posisi kalau misalkan token kalian, di posisi misalkan kalau user kalian tuh dipakai di mana-mana gitu ya. Jadi kalian bisa selalu menceklis setupnya. Tapi kalau misalkan user yang kalian pakai itu cuma kalian doang yang tahu gitu ya. Setelah kalian mendapatkan token, ya udah kalian checklist aja unchecklist aja si setupnya. Biar kalian tanpa perlu tanpa perlu login gitu. Jadi bisa melewati login dan hanya menjalankan si Chromium selama si tokennya di dalam JSON itu udah ada. Jadi tinggal running. Oke, maka langsung otomatis ada. Nah, sekarang kita ingin mencoba, kita buat ya. Kita di admin. Di sini di admin kita ingin buat dan menggunakan recording. Kita copy ini saja. Kemudian ini tuh namanya create admin ya. Oke, create admin. Kita buat namanya jangan buat ya, karena kita mau pakai recording ya. Oke, sorry saya lupa. Jadi untuk recording menggunakan token sama seperti recording tanpa token. Jadi npx playwright, kemudian CodeGen, lalu link yang ingin kita rekam, dan di sini kita jangan lupa menggunakan load storage. Load storage-nya adalah ini yang user.json ya. Kita copy relative path, kemudian paste. Setelah dipaste, kemudian kita ingin menyimpan filenya di dalam dashboard. Copy relative path, kemudian paste, dan kita namakan misalkan create admin.spec.ts. Enter. Setelah di enter, maka akan muncul recording dari CodeGen. Di sini kita buat namanya, kita pilih sebagai admin, kemudian select statusnya adalah enable, passwordnya adalah admin 12345. Nah, di sini kita cari P, kita pilih Joseph Evan, namanya adalah John Doe 2, dan passwordnya confirmnya adalah admin 12345. Kemudian kita simpan, berhasil, dan klik sukses. Oke, jika sudah, kita akhiri saja recordingnya. Lalu di sini dia akan otomatis terbuat. Kita di sini ganti menjadi create admin. Oke, lalu kita jalankan kembali. Nah, ketika disimpan, di sini dia already exist ya, karena tadi kan kita sudah buat ya John Doe-nya. Dan jadinya kita close saja dan kita ganti si John Doe 2 ini menjadi 400 saja ya. 400, kemudian kita running lagi. Oke. Berhasil ya. Jadinya itu adalah recording menggunakan CodeGen dengan token. Nah, nanti di sini teman-teman bisa memperbaiki codingan dari CodeGen yang dihasilkan menggunakan locator yang match gitu ya. Match dalam artian tuh yang unik, bisa menggunakan ID. Dan untuk si
penamaan ininya. Biar kita miliki random data, kalian bisa menggunakan Fakerijazz. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti kalian bisa explore lebih jauh. Misalkan ini sudah diganti, nanti saya pengen ganti ini sebagai data atributnya menggunakan ID. Ini penamaan datanya ingin menggunakan Fakerijazz. Kemudian saya ingin memberikan validasi ketika sudah buat itu ada tanda sukses. Ini kan belum divalidasi ya. Sama nanti kalian bisa mengecek apakah ketika sudah membuat admin ini, apakah si John Doe 400 ini tuh sudah ada atau belum. Karena kan yang paling penting dari automation itu adalah validasinya ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk gambarannya perihal tutorial kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lain. Itu aja sih. Thank you teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bye. Barakallahu fikum.